Nah teman-teman, kemarin ada teman kita yang menanyakan untuk pemilihan tangkainya. Untuk pemilihan tangkainya sendiri, nah seperti ini ya, diusahakan yang melengkung seperti ini. Nah ini, yang melengkung ini untuk tangkai bagian utama. Nah ini, tangkai bagian utama ini diusahakan pemilihannya harus melengkung. Nah ini susah banget memang untuk nyari tangkai-tangkai yang seperti ini. Kalau kita modifikasi sendiri juga bisa sebenarnya di sini ya. Tinggal kita geraji-geraji seperti ini, tapi itu hasilnya kurang maksimal. Kenapa kurang maksimal? Lah karena kalau kita lem sendiri di sini itu cepat ini copot ya, nggak kuat ya. Kalau ini asli dari alam, kalau asli dari alam itu pasti kuat. Nah seperti ini asli dari alam pasti kuat. Kalau kita nggak bikin-bikin ya, kalau kita dibikin-bikin, kita kita sesuaikan dengan ini kelurusan ini ya, kelurusan ini nggak bisa karena ini udah alam dari sononya, kita nggak bikin-bikin, makanya ini kuat. Tapi kalau kita bikin-bikin seperti ini, itu hasilnya kurang maksimal, nggak kuat ya. Nah makanya saya sarankan untuk pemilihan tangkainya seperti ini, tangkai utama kita harus nyari yang modelnya seperti ini ya, melengkung seperti ini ya, melengkung atas dan ke bawahnya itu lurus. Kalau ada yang lurus banget itu ya bagus banget, seperti spesial itu berarti ya. Nah seperti ini emang susah dicari ya, makanya kita harus pelan-pelan untuk mencarinya. Untuk bahan-bahannya seperti ini makanya sulit ya untuk kita nyari-nyari di Kebojono. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Makanya ini berhari-hari juga untuk nyarinya nih, segini banyaknya nih. Ini untuk persiapan untuk pembuatan ya, untuk teman-temanku yang mau pesan kandang seperti ini. Untuk kandang pikatnya bisa langsung saja ada di WA ini ya, di deskripsi ada WA-nya, tinggal teman-teman calling aja di WA-nya. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah ini untuk seratnya sendiri kan bagus ini, kalau dari alam bagus. Nah ini ya, ini minimalis sekali ya. Nah ini nggak dibikin-bikin, natural. Nah seperti ini, ntar jadinya seperti ini. Nah ini tinggal kita merapikan saja, tinggal kita membuat rangkanya. Nah ini rangkanya, dan ini tinggal lubangin aja. Ini kita lubangin. Kalau udah kita lubangin, kita tinggal pasang jerujinya. Untuk jerujinya bawah sendiri kita juga menggunakan bambu, tidak menggunakan kawat. Karena kenapa? Karena kalau menggunakan kawat itu jadinya berat. Makanya kita semaksimal mungkin itu biar ringan kandang ini, karena dia itu posisinya dinaikkan ke atas ya pakai galak. Kalau terlalu berat kandang ini, bisa galanya itu bisa patah ya bro ya, seperti itu. Makanya kita semaksimal mungkin biar kandang ini itu ringan, di atas ringan ya, seperti itu ya bro ya. Makanya kita menggunakan bambu. Kalau emang bahannya nggak ada bambu ya kawat semuanya, yaitu resikonya keberatan ya, keberatan di atas bisa mengakibatkan patah antar galanya. Kalau galanya itu kurang kuat ya, tapi mungkin kalau galanya itu kuat ya, gala buat naikinya kuat ya nggak masalah. Tapi kalau saya sendiri menyarankan untuk pembuatan seperti ini menggunakan yang ringan-ringan saja ya, seringan mungkin kalau bisa. Nah itu ya, kalau ringan itu enak juga dibawa kemana-mana, juga nggak berat ya. Kalau nggak berat tuh enak, gendong mau ditenteng itu enak ya, seperti ini. Nah tinggal kita bersihkan lagi ya, seperti ini ya. Dan untuk pemilihan dudukan picunya ya, tangkringan picunya, nah seperti ini. Nah ini bolo, selanjutnya kita memilih untuk bagian papan nih, papan tenggeran atau buat ini ya, buat tangkringan depan. Nah ini, nah seperti ini ya. Nah ini usahakan yang melengkung seperti ini. Nah ini, yang melengkung seperti ini ya, jangan yang lurus. Kalau yang lurus ntar hasilnya ngacung seperti ini, susah, nggak bisa ya. Nah ini, usahakan yang melengkung seperti ini. Nah ini kenapa saya nggak kelupas kulitnya seperti ini. Nah karena kalau kita kelupas seperti ini dia licin, burung juga enggan mau nangkring ya. Kalau apalagi di alam, burung itu tahu biasanya. Makanya kita menggunakan yang kayu ranting seperti ini,
yang tidak dikelupas. Ini menandakan masih alami ya, burung jadinya tidak takut. Tapi kalau kita kelupas seperti ini, takutnya burung takut ya. Nah ini, makanya kita menggunakan tangkai yang seperti ini, ranting yang tidak dikelupas untuk bagian depannya, biar kelihatan di alam liarnya ya, seperti itu. Nah ini usahakan yang melengkung seperti ini. Nah kalau udah melengkung seperti ini tuh enak tuh. Kita modifikasinya itu enak seperti ini. Tapi kalau terlalu kaku, terlalu ini lurus, dia nggak bisa melengkung seperti ini ya. Itu mudah sekali. Ini tinggal menyelesaikan aja ini ya. Nah ini karena kita mau bikin 4 di sini. Nah yang penting bahannya udah siap seperti ini ya. Dan kemarin ada yang menanyakan lagi ya, untuk teman-teman itu untuk kawatnya sendiri menggunakan kawat ukuran berapa gitu. Untuk kawat sendiri saya menggunakan ada 2 versi. Ada yang kecil ya 0,3, ada yang 0,5, dan ada yang 1 mili. Itu yang biasa saya gunakan, tergantung teman-teman semuanya ya, untuk membuat sendiri di rumah, membuat variasi sendiri di rumah. Kalau saya yang enak ya 0,3 ya, 0,3, 0,5 dan 1 mili. Itu lebih bagus lagi untuk membuat sangkar itu jadi enggak ini ya, enggak berat. Seperti itu ya Bolo ya. Nah, saya sediakan, tinggal kita membuatnya. Nah, ikutin terus di video ini ya, jangan di skip biar teman-teman tahu cara membuat yang bagus kan. Oke ya. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu. Selamat sore. Mungkin ada salah kata, salah dalam penyampaiannya, saya pemula, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini bermanfaat, menjadi edukasi, menjadi contoh, menjadi patokan ya buat teman-temanku semuanya membuat sangkar seperti ini.